Perkenalkan, kami dari kelompok 24 yang terdiri dari saya, Stefani Angelica, dan rekan saya, Deka Saputra, Nina Noviana, dan juga Muhammad Rizky. Nah, kami akan membahas resensi novel yang berjudul Pergi, karya Terelie. Nah, untuk negara itu, novel ini berasal dari negara Indonesia dengan bahasa Indonesia. Untuk genrenya itu memuat fiksi, aksi, dan juga petualangan. Penerbitnya itu Republika Penerbit. Nah, untuk tanggal terbit itu di 2018 dan jumlah halaman novel sebanyak 455 halaman. Oke, saya akan membacakan sinopsis dari novel yang berjudul Pergi ini. Nah, novel ini merupakan lanjutan dari novel Pulang yang mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Bujang yang telah melewati berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Nah, Bujang kini menjadi bagian dari organisasi rahasia keluarga Tong yang bergerak di wilayah abu-abu antara kejahatan dan keadilan. Nah, dalam novel ini menceritakan perjuangan tokoh bernama Bujang. Ia tidak hanya harus menghadapi musuh-musuh dari luar, tetapi juga menghadapi konflik batin dan moralitas yang menguji dirinya sendiri sebagai manusia. Nah, perjalanan ke berbagai negara ini termasuk Rusia dan Jepang itu mempertemukannya dengan berbagai tokoh baru. Beberapa ada yang menjadi kawan, beberapa ada yang menjadi lawan, dan ada juga yang justru memaksa Bujang ini mempertanyakan jati dirinya. Nah, cerita ini penuh dengan unsur sesuai genre tadi ya, aksi, strategi, serta penggulatan emosional. Nah, Terelie ini menuliskan dengan gaya bercerita yang terkesan cepat, banyak dialog, dan penuh makna. Novel Pergi itu tidak hanya menawarkan kisah penuh aksi, tapi kita bisa juga jika membacanya ada mempersuasif pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, persahabatan, dan juga pengorbanan. Untuk kelemahannya, novel Pergi ini terletak pada alur ceritanya ya, yang terkesan terlalu cepat dan padat aksi, sehingga beberapa bagian itu terasa terburu-buru dan kurang pendalaman emosi. Nah, hal ini membuat pembaca kesulitan untuk benar-benar memahami konflik batin tokoh atau perubahan hubungan antar tokoh. Selain itu, narasi internal yang panjang di mana tokoh itu merenung dan berusaha memahami diri sendiri terkadang mengganggu kelancaran alur cerita. Sebagai contoh, ketika tokoh utama Bujang itu merenungkan pilihan-pilihannya, ia sering terjebak dalam pergolakan batin yang berlarut-larut ya. Seperti ia berpikir, apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Apakah semua yang kulakukan akan membawa kebahagiaan atau justru kekecewaan? Hidupku terasa seperti berlari tanpa arah. Nah, meskipun narasi ini memberi kedalaman pada karakter, namun jika terlalu banyak refleksi batin itu justru memperlambat alur cerita utama dan mengurangi ketegangan yang dibangun. Nah, penjelasan mengenai organisasi internasional yang terlibat dalam cerita juga terkadang itu terkesan terlalu singkat dan tidak didukung latar belakang yang kuat, sehingga terasa kurang realistis dan sulit dibayangkan pembaca. Halo semuanya, saya Deka Saputra, anggota dari kelompok 24 pada kelas Literasi Base PPEPM UNP. Sebelumnya kami ditugaskan untuk membuat sebuah resensi dari karya fiksi atau novel. Kami memilih salah satu karya dari Terelie yang berjudul Pulang. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan bagian kelebihan pada resensi yang telah kami tulis. Karya dari Terelie ini dengan judul Pulang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, narasi yang memikat serta dinamis dari awal cerita hingga habis. Selanjutnya, alur cerita yang penuh ketegangan, kejutan, serta emosi.
Selain itu juga mengangkat mengenai topik shadow economy yang secara kompleks namun dapat kita pahami sebagai orang awam. Nah, salah satu karakter pada cerita ini yakni si Bujang digambarkan serta dikembangkan dengan sangat dalam dan kuat. Lalu setting atau latar dari cerita ini yang lintas negara atau luas tapi tetap fokus pada satu titik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang mungkin pernah membaca atau sering membaca karya-karya dari Terelie, mungkin sudah paham bahwa bahasa yang digunakannya cukup sederhana sehingga kita dapat memahami namun penuh dengan makna dan refleksi. Selain itu juga kaya akan nilai-nilai kehidupan seperti loyalitas, harga diri, pengkhianatan, serta pencarian suatu jati diri. Dan terakhir, adanya perpaduan antara aksi yang mendebar dengan filosofi kehidupan yang menyentuh. Nah, sekian penjelasan saya terkait kelebihan pada novel Pulang karya Terelie ini, dan untuk bagian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari buku yang telah kami pilih, yaitu buku dari Terelie yang berjudul Pergi. Baiklah, adapun kesimpulan dari buku tersebut yaitu novel Pergi karya Terelie merupakan lanjutan dari kisah Bujang yang mana telah dikenal dalam novel Pulang. Melalui perjalanan lintas negara, aksi penuh ketegangan, dan pergaulan batin, novel ini menawarkan pengalaman membaca yang sangat seru sekaligus reflektif. Kekuatan utama novel itu terletak pada narasi yang dinamis, penggambaran karakter utama yang kuat, serta setting cerita yang luas dan menarik. Namun, alur cerita yang terlalu cepat dan padat aksi membuat beberapa bagian terasa terburu-buru, sehingga pendalaman emosi dan konflik batin tokoh kadang kurang maksimal. Selain itu, penjelasan tentang organisasi internasional dan beberapa karakter pendukung terasa kurang mendalam, sehingga mengurangi realisme dan kekuatan cerita di beberapa bagian. Meskipun demikian, Pergi tetap mampu menghadirkan pesan-pesan moral tentang keberanian, loyalitas, pencarian jati diri, dan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Selanjutnya, saran mengenai buku tersebut. Jadi, bagi pembaca yang menyukai cerita dengan perpaduan antara aksi, petualangan, dan refleksi kehidupan, buku Pergi adalah pilihan yang tepat. Namun disarankan untuk membaca novel Pulang terlebih dahulu agar pemahaman, alur, dan karakter menjadi lebih utuh. Kemudian, penulis dan editor juga sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara aksi dan refleksi agar tidak mengganggu ritme cerita. Kemudian, penambahan detail latar belakang organisasi juga dapat memperkuat dunia fiksi yang dibangun, sehingga cerita terasa lebih nyata dan mendalam. Dengan perbaikan kecil tersebut, novel ini pun dapat berpotensi menjadi karya sastra yang sangat populer dan tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi. Mungkin sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.